Kita masih di diskusi hukum rimba di negara hukum. Nanti mungkin mau jawab Pak Kiki tadi. Pak Samsul Jalal udah pulang itu? Udah. Hai. Rumahnya jauh. Enggak, saya kalau dari Pak Iskandar, kalau inisial Kopassus kita sebut aja inisial, Kopassus sendiri udah inisial, kepanjangannya ada. Akronim bukan inisial. Nah, kemudian begini, jadi kalau saya ingin menegaskan begini, Bung Karni. Tadi ada semacam apa kan, semacam mengkontradiksi seolah-olah kalau korbannya itu polisi atau militer, ini kita yang ini Komnas HAM atau apa nggak akan ribut, tapi kalau korbannya publik itu akan ini. Saya ingin menjelaskan terminologinya dulu. Kalau itu korbannya adalah polisi atau militer yang misalnya dikeroyok massa atau apa ini, itu pidana. Dan itu ada hukum pidananya. Jadi diproses ini pidana dan terbuka. Nah, yang celaka adalah kalau misalnya polisi atau militer kemudian melakukan satu tindakan terhadap masyarakat, ya. Nah, ini yang kalau polisi pasti masuk juga ranah pidana. Tapi militer masuk peradilan militer. Ya. Saya ini bicara bukan bukan ini berdasarkan fakta. Jadi bukan mengada-ada, bukan asumsi-asumsi. Ya kalau ini. Dan saya nggak mau bicara tidak terus terang karena bangsa kita ini harus dibiasakan untuk juga bicara terus terang, bukan menuduh. Terus terang kalau arahnya ke sini ya ke sini. Kalau Pak Iskandar mengatakan bahwa nanti Mabes TNI itu akan membuka diri untuk diskusi dengan Komnas HAM dan sebagainya. Ya ini bukan lembaga LIPI saya kira untuk diskusi-diskusi. Komnas HAM tugasnya penyelidikan. Ya, melakukan penyelidikan. Nah, kalau kalau tadi saya ingin katakan bahwa kalau pelanggaran HAM apalagi yang dilakukan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh militer, itu kan biasanya yang saya tadi persoalkan, ini akan menemui kendala normatif yaitu pasti ke peradilan militer. Banyak kasus Bang Karni ya yang kasus Puncak Jaya Wijaya, kasus Sari Dewi tahun 84, kasus Cecep Bustomi, Forum Hizbullah, kasus Oku, kasus Koboi Salemba. Banyak kasus yang kemana ujungnya? Ada yang dihukum rendah, disiplin, ya. Ada yang tidak jelas juntrungannya kemana, karena tidak pernah terbuka. Kenapa saya tekankan usulkan tim independen itu, bukan mengada-ada tim independen. Tadi ada nyinggung peradilan, apa ada maksud peradilan itu seharusnya peradilan sipil? Dalam jangka panjang begitu, tapi peraturan perundang-undangan saya paham. Peraturan perundang-undangannya kan masih peradilan militer, itu kendala normatifnya. Karena itu di penyelidikan harus dibuka. Dibuka kemungkinan untuk satu penyelidikan yang lebih luas daripada berkontestasi masing-masing, lebih bagus kan digabung dan presiden dengan dan itu masih wewenang presiden penegakan hukum itu. Nah, kaitannya dengan Pak Kiki tadi sampaikan, saya kira memang banyak kemungkinan. Saya juga bukan menuduh, tapi kalau sudah kan kita lihat motif dan sasaran itu yang paling utama dari satu penyelidikan. Kemudian ya kalau boleh saja punya analisis bahwa itu kalau Kopassus satu butir selesai, ini 31 butir. Justru dia nggak mau kelihatan bahwa itu Kopassus, makanya dia hambur itu peluru dong. Masa dia mau kelihatan Kopassus satu butir, ya kan? Dan saya kira saya bukan tendensius, tapi saya mencoba lebih berterus terang untuk memberi agar penyelidikan ini betul-betul membuka tabir peristiwa, bukan justru berujung pada ketidakjelasan sehingga kebenaran dan keadilan itu terabaikan. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Pak Hasanuddin atau Pak Kiki, ada yang perlu sampaikan? Ya, saya kira begini. Dalam suatu operasi khusus ini Hendardi tidak karena tidak mengerti karakter operasi khusus, ya seperti itu. Di operasi khusus tidak mungkin kemudian memberi kesan seperti itu. Kalau menghilangkan jejak ya, tapi mengesankan itu bukan Kopassus, saya bukan karakter Kopassus itu. Baik, Pak Hasanuddin. Baik, terima kasih. Pak Hasanuddin ini Komisi 1 ya? Iya. Dulu Letnan Jenderal TNI. Baik, Jen.
Tidak jadi, Letjen. Nggak jadi. Tidak jadi. Padahal saya udah Karena kasih, saya mengundurkan diri kemudian. padahal saya udah kasih selamat itu. Iya. Bang Karni begini, saya izinkan menyampaikan beberapa informasi ya yang memang saya mengetahui permasalahan-permasalahan teknis ya. Karena begini, jangan sampai kemudian ada orang atau siapa saja yang kurang data, kemudian mengambil sebuah kesimpulan secara linier, dan kemudian kesimpulan itu menimbulkan hal-hal yang bisa prejudice, bisa suudzon, atau barangkali tadi itu disebut sebagai apa, yang katanya langsung itu menunjuk kepada satuan tertentu dan sebagainya. Begini, Pak, saya mulai dari, saja dulu sekarang, kaliber. Ya. Kaliber 7.62 itu yang dipakai di wilayah Indonesia, itu ada 5 jenis. Yang pertama itu 7.6239. Itu pelurunya dibuat oleh PT Pindad atas pesanan Mabes Polri. Ya, sekian ratus ribu per tahun itu dibeli dari Bandung. Nah, kemudian untuk senjata apa? Itu jenisnya seperti jenis AK, mirip Kalashnikov itu. Ya, itu dipakai oleh beberapa satuan Brimob. Itu gambarnya bisa dilihat di sana. Ya, itu yang pertama. Kemudian 7.6245 itu dipakai oleh jenis SS1 buatan Pindad, tapi tipe SBS. Dipakai pada umumnya juga atas pesanan Mabes Polri. Itu dipakai umumnya kalau saya lihat di lapangan, ya di jalan dan sebagainya, oleh pasukan Sabara. Itu kalau kalibernya sama. Nah, kemudian juga untuk ada 76251. Itu dulu ada sebelum SS1 namanya SP1. Nah, itu dipakai oleh satuan-satuan teritorial TNI Angkatan Darat, tapi di wilayah-wilayah tertentu. Itu, ya. Kemudian yang keempat ada 762.61. Itu sudah menjadi semacam JPSM. Jadi General Purpose Machine Gun. Itu, ya. Itu kalau kita lihat itu mirip senjatanya Rambo itu. Dan itu panjang, pada umumnya oleh satuan-satuan khusus dipasang di atas Defender, atas kendaraan-kendaraan untuk memberikan serbuan dan sebagainya. Kalau di bawah perorangan itu berat, dan itu kecuali Rambo barangkali ya. Nah, ini dari itu saja saya sangat menyesalkan kalau kemudian ada pernyataan yang terlalu dini yang dilakukan oleh Kapolda kalau tidak salah, bahwa ini adalah kaliber 7.62 dari AK. Nah, yang dipakai oleh TNI itu memang ada AK, itu zaman Uni Soviet. Nah, itu setelah kita tahu Soviet bubar, itu ternyata dibuat di Ukraina. Dan itu semua jenis-jenis yang 4-5 macam itu tertera ada buatan Pindad, tahunnya juga ada, dan perbedaan-perbedaan itu saya lihat itu sangat nyata. Ya, jadi sesungguhnya kita tidak usah terlalu berbelit-belit dengan 7.62. Lihat saja kelongsongnya. Bawa saja ke Pindad, ini kelongsong tahun berapa, dan Anda menjualnya kepada siapa. Tidak usah terlalu bingung-bingung. Mengapa kemudian kita olah menjadi uji, katakanlah balistik, karena begini Pak. Uji balistik itu bisa melihat proyektil. Keluar dari laras tertentu, itu bisa dideteksi. Tetapi ada sekian puluh ribu pucuk senjata sejenis itu yang ada di wilayah Jawa Tengah. Mungkin kalau misalnya TNI mungkin sekitar 20 sampai 25, kemudian Polri ada berapa lah di sana, bisa sampai 40 ribu. Apa mau diuji semua? Nah, lalu kelongsong itu sekarang kemana? Itu dipertanyakan. Ya, itu yang pertama. Berikutnya soal ada yang menggunakan pelindung, rompi. Rompi itu saya ajak Bapak besok, itu dijual banyak di Pasar Baru Pak. Itu ada jenis T1 untuk pistol, ada sampai dengan T3 untuk senapan laras panjang dan sebagainya, dan murah begitu. Termasuk buatan Tulungagung juga sudah ada. Ya, itu.
Nah, kemudian juga kalau berkata soal badan tegap, Satgas Partai juga badannya tegap-tegap. Ya, ya, saya juga sudah tidak prajurit, saya masih tegap kan ya. Artinya begini, ya, kalau saya lihat, nah kalau soal penyerbuan, mohon maaf ya, kalau benar dilakukan seperti itu, siapapun dilatih 2 jam bisa. Tidak perlu pasukan khusus, bisa itu. Ya, kalau hanya penyerbuan seperti itu tadi, 2 jam bisa. Artinya tidak usah lagi sebuah satuan yang dan sebagainya. Nah, sekarang yang harus menjadi kunci itu adalah jumlah senjata senapan. Kalau memang benar masuk 15 pucuk, nah belum ada teroris yang kemudian berkumpul memiliki sejumlah itu. Berarti ini aparat. Aparatnya tentu yang memiliki kaliber ini. Bisa dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, itu. Kemudian soal granat. Granat itu ada 3 macam, Pak. Ya, granat pecahan. Nah, biasanya disebut ada granat nenas. Nah, kemudian ada granat manggis. Nah, tapi juga ada granat blasting yang misalnya dilempar hanya untuk membuat kejutan dan sebagainya. Ya, kalau hanya membuat kejutan, saya kira itu dipegang oleh siapa saja. Kemudian ada granat asap. Sebetulnya kan bisa dilihat, bisa di-sket. Ini granat ini siapa waktu itu? Kan ada itu data-datanya. Bisa dilihat, oh ini pemakainya dari mana. Menurut hemat saya, itu yang harus menjadi ini. Kemudian juga begini, mohon diketahui juga, Sersan 1 itu sudah tidak di Kopassus, Pak. Dia sudah menjadi anggota Kodam Diponegoro. Jadi kalau kemudian image-nya ke Kopassus dan sebagainya, menurut hemat saya terlalu dini. Ya, ada beberapa hal dari kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Itu pertama, Pak Kapolda juga terlalu dini bahwa senjatanya yang dipakai itu AK. Ya harus ada melalui sebuah investigasi, lanjutkan penyelidikan dan langsung penyidikan itu. Kemudian juga Pak Pangdam juga terlalu dini bahwa tidak ada anggotanya. Begitu. Lalu siapapun juga terlalu dini, mohon maaf, seperti Komnas HAM itu juga jangan langsung kemudian kami mau, saya hanya baca koran saja, mohon maaf barangkali. Kami akan ke Kopassus, image publik, oh pelakunya Kopassus. Ini tidak bagus dalam konteks penyidikan. Ini tidak bagus, Pak. Ya, biarkan saja ya, dalam undang-undang penyidik TNI itu adalah polisi militer TNI. Itu. Nah, kemudian penyidik publik itu adalah polisi. Yang paling bagus menurut hemat saya bikin saja koneksitas. Ya, kalau misalnya ada indikasi yang seperti disampaikan oleh Bapak Kasat, nah itu. Ya sudah, TNI, POM TNI, kalau misalnya polisi akan gabung, nah kemudian kalau ditambah-tambah yang lain silahkan. Tetapi harus hati-hati. Ada lembaga-lembaga lain itu hanya sebatas investigasi, bukan menyidik. Kalau menyidik itu, saya kira hanya ada berapa kepolisian, saya kira dan sebagainya. Jadi menurut hemat saya, kesimpulan kami, mohon sabar. Serahkan kepada lembaga yang memang sekarang ada. Ya, dalam hal ini Kasat membentuk tim investigasi. Kemudian juga polisi mungkin membentuk dan sebagainya. Dan kalau perlu bergabung, toh bisa. Dan tentu dikendalikan oleh para pimpinannya. Dalam hal ini Presiden. Lalu publik siapa saja, kita semua termasuk barangkali dari Kopassus dan sebagainya. Mari kita mengawasi agar semua ini transparan. Itu yang ingin kami sampaikan. Sehingga waktu itu kami didiskusikan di Komisi 1. Sejak kejadian juga ada. Kita juga tidak bisa kemudian hanya melihat dari ijon jambe. Ya kan? Wah ini skenario-nya bagus, masuk akal. Wah pelakunya dari unit tertentu. Enggak juga. Ya, teknik-teknik penyelidikan, lanjut ke penyidikan itu ada teknik-teknik tersendiri. Di ruangan ini mungkin yang memiliki kemampuan itu hanya beberapa orang. Ya, tidak semua. Tapi kalau hanya membaca, ini seperti membaca detektif itu, wah ini kesimpulannya ke sana. Menurut hemat saya, kita juga jangan suudzon. Karena ini bagian dari proses pembelajaran soal hukum. Saya kira itu, Pak. Baik, yang menarik tadi granat itu.
Ya granat asap ya. Bolehlah bilang semua orang bisa punya. Granat yang 2 pertama tadi organik sekali kan. Iya. Maka polisi itu jarang punya granat. Iya. Ya, begini. Saya sudah pernah diskusi kemarin itu, ya, ini granat siapa? Tetapi tiba-tiba kemarin juga kejadian ada granat yang dilempar di Medan. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga ada granat yang dilempar di Solo pada saat hari tahun baru atau hari raya atau Natal, saya lupa di sana. Ke tenda, itu juga granat. Artinya beberapa butir granat sudah juga tidak ditangkap. Ada di luar lah. Ada di luar lah. Baik. Gitu. Kita rehat.